Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa kembali di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan seri pembuatan aplikasi laundry berbasis website. Oke, seperti biasa, silakan teman-teman buka examnya terlebih dahulu, kemudian klik Start pada Apache dan MySQL. Berikutnya, silakan teman-teman buka Google Chrome-nya. Kemudian, silakan akses aplikasinya dengan mengetikkan localhost/laundry. Ini adalah URL yang diakses ketika kita sebagai user biasa. Oke, di sini ada yang perlu diperbaiki. Silakan teman-teman scroll ke bawah. Kemudian di bagian jenis paket, ini datanya masih data sembarang ya. Nantinya kita akan ambil data paket ini dari tabel paket yang ada di dalam database laundry kita. Oke, sekarang kita buka tab baru, kemudian kita akses localhost, kemudian enter. Kemudian kita klik PHP MyAdmin. Sekarang kita buka database kita, yaitu database laundry. Kemudian kita buka tabel yang namanya paket. Jadi data paket yang di sini kita nanti ambilkan dari sini. Nah, data paket yang di sini itu diinputkan melalui login administrator. Jadi nantinya kalau teman-teman mau menambahkan data paket baru atau mengedit atau menghapus, itu nanti bisa login sebagai administrator di web aplikasi laundry-nya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman buka kode editornya. Di sidebar sebelah kiri, silakan teman-teman buka folder application, kemudian controllers, kemudian teman-teman buka file yang namanya home.php. Kemudian silakan teman-teman buka folder views, kemudian folder front end, kemudian buka juga file yang namanya adalah home.php. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita akan sembunyikan sidebar yang di sebelah kiri ini. Teman-teman bisa ke folder view, kemudian di sidebar, kemudian pilih hide sidebar. Atau teman-teman bisa menggunakan kombinasi shortcut keyboard, yaitu Ctrl K, Ctrl B. Oke, seperti ini. Supaya area codingan kita lebih luas gitu ya. Makanya sidebar yang di sebelah kiri saya hide. Oke, sekarang saya akan word wrap dulu seperti ini. Kemudian di bagian home juga saya word wrap. Langkah selanjutnya adalah di controller home, kita buat variabel baru untuk menampung data paket yang ada di dalam tabel paket. Oke, di sini kita bisa tulis $isi. Kemudian di sini kita tulis namanya adalah paket. Kemudian kita tulis di get. Kita tuliskan nama tabelnya yaitu paket. Kemudian di sini kita result seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan var dump dulu untuk variabel paket ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, ya, kalau teman-teman perhatikan di bagian atas, ini ada informasi data. Data ini adalah data yang diambil dari tabel paket. Jadi di sini ada nama paket, cuci kering, dan sebagainya. Ini artinya untuk pengambilan data paketnya sudah berhasil kita simpan ke dalam variabel paket yang di sini. Selanjutnya tinggal kita lakukan looping untuk menampilkan data paketnya. Oke, sekarang silakan teman-teman pindah ke file home.php. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di bagian ini saya rasa untuk ini tidak perlu ya. Ini boleh kita hapus. Oke, sekarang kita save dulu, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke ya, jadi di sini untuk informasi deskripsi paketnya ini sudah tidak ditampilkan. Sekarang kita akan menampilkan data paket ini berdasarkan data yang kita ambil dari tabel paket di database laundry kita. Oke, kita kembali ke codingannya. Oke, sekarang di bagian tbody ini
kita tuliskan tag PHP, kemudian kita looping datanya, kita menggunakan for each, kemudian kita tulis nama variabel yang sudah kita buat di controller home tadi. Nah, di sini nama variabelnya adalah paket, maka di sini kita tuliskan $paket. Ini nama aliasnya, teman-teman bisa pakai apapun gitu ya. Jadi di sini bisa PKT atau yang lain. Oke, langkah selanjutnya di sini kita tulis tr, kemudian td. Di sini kita deklarasikan dulu untuk variabel nomor. Oke, kita buat $no sama dengan 1. Kemudian di dalam td ini kita tulis tag PHP lagi, kemudian kita tulis no plus plus. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, di sini sudah ada 2 nomor, artinya ada 2 data yang akan ditampilkan di sini sesuai dengan data yang ada di dalam tabel paket yang di sini. Selanjutnya silakan teman-teman buat td lagi, kemudian tulis tag PHP. Kemudian di sini kita tulis $pkt, kemudian nama paket. Oke, sekarang kita cek nama kolomnya di sini ya, harus sama dengan nama kolom yang di sini. Oke, yang selanjutnya adalah kita buat td lagi, kemudian kita tulis tag PHP, kita tulis $pkt, kemudian harga paket, harga underscore paket. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Kalau teman-teman perhatikan sekarang, untuk informasi jenis paket yang di sini, itu datanya sudah sama dengan data yang ada di sini. Tinggal sekarang kita perbaiki di bagian harga paket. Nah, di sini kita akan tambahkan Rp, kemudian format rupiahnya juga. Jadi di bagian sini kita tambahkan Rp seperti ini, kemudian kita tambahkan number format. Ini kita pindah ke dalam kurung sini, kemudian kita tambahkan seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, ini sudah benar seperti ini. Kemudian di bawah ini ada teks yang mengganggu, yang sebenarnya ini tidak perlu. Jadi kita bisa hapus, kita scroll ke bawah. Nah, ini tagnya tinggal teman-teman hapus. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Oke, ya, sudah benar seperti ini. Oke, misalkan teman-teman mau menambahkan jenis paket baru gitu ya. Jadi teman-teman harus login dulu sebagai administrator. Jadi teman-teman bisa akses di sini localhost/laundry/panel. Silakan teman-teman login menggunakan username dan password teman-teman. Kemudian di sini ya, di menu data paket, silakan teman-teman tambahkan paket baru, misalkan setrika plus pewangi gitu ya. Harganya misalkan 7.000 per kilogramnya. Oke, kemudian klik tombol simpan. Kalau sekarang kita akses di bagian tampilan user atau pengunjung, ketika di refresh, nah maka di sini akan nambah data jenis paket baru yang baru kita inputkan seperti itu. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri video ini, ada yang perlu kita perbaiki lagi, yaitu di bagian menu check laundry. Nah, di sini ada menu home, kemudian ada menu check laundry. Nah, di sini kita perlu perbaiki. Oke, di sini ada error. Errornya adalah undefined variable slider. Katanya ada di baris 60 di folder frontend, kemudian di file yang namanya header.php. Oke, sekarang kita kembali ke kode editornya. Teman-teman bisa close untuk kedua file ini. Oke, sekarang teman-teman buka controller yang namanya adalah checklaundry.php. Kemudian silakan teman-teman buka di folder views, di folder frontend, buka file yang namanya checklaundry.php. Oke, seperti ini. Silakan servernya disembunyikan terlebih dahulu dengan menekan Ctrl K, kemudian Ctrl B di keyboard.
Oke, seperti ini. Oke, sekarang di sini kita tuliskan $isi, kemudian slider sama dengan dbget slider, kemudian kita result. Kemudian di sini kita tuliskan $isi. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Ya, sekarang sudah tidak ada error. Halaman cek laundry ini digunakan ketika si customer atau si pelanggan mau mengecek status laundryannya gitu ya. Jadi statusnya masih diproses atau sudah dikerjakan atau masih belum diproses gitu. Jadinya nanti si customer itu tinggal masukkan kode transaksi yang diperoleh ketika customer itu mengantarkan laundryannya, kemudian si admin mengasih invoice atau nota ke si customer. Nanti di dalamnya ada kode transaksinya. Nanti dimasukkan di sini, kemudian diklik tombol cek laundry. Oke, sekarang silakan teman-teman buka kode editornya. Kemudian sekarang kita pindah ke file cek laundry yang satunya, yang bagian ini. Oke, yang pertama di bagian form ini kita tambahkan method. Metodenya adalah push. Kemudian kita tambahkan action. Actionnya ini kita arahkan ke controller cek laundry. Jadi teman-teman bisa tuliskan php base. Kita arahkan ke check_laundry. Kemudian di bagian input type text, kemudian name-nya ini kita isi dengan kode transaksi. Kode transaksi ini adalah nama kolom di dalam tabel transaksi. Oke, sekarang kita cek dulu di dalam database laundry kita itu ada tabel yang namanya transaksi. Nah, di sini ada kolom yang namanya adalah kode transaksi. Oke, seperti itu ya. Kemudian sekarang kita pindah ke controller cek laundry-nya. Nah, di sini kita buat variabel dengan nama kode underscore transaksi sama dengan $this input push. Di sini kita tuliskan name yang ini ya. Ini bisa kita copy dari sini, kemudian kita tulis di sini. Oke, kemudian di bawahnya kita buat $isi. Ini kita tulis data seperti ini. Kemudian kita tulis this check laundry. Kemudian kita tulis fungsinya check status. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tulis variabel yang di sini ya. Kita ini bisa kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat check laundry ini di dalam folder models. Oke, sekarang kita buka dulu sidebar-nya. Sekarang kita cek di bagian folder models. Nah, di sini kita belum punya file yang namanya adalah ini _check laundry. Ini bisa kita copy. Kemudian kita klik kanan new file di folder models. Nah, sekarang kita save. Kemudian kita pastekan yang ini. Kemudian kita tambahkan .php. Pertama kita buat kelasnya terlebih dahulu. Kita tulis kelas, kita tulis model seperti ini. Oke, sekarang teman-teman bisa sembunyikan lagi untuk sidebar-nya. Jadi di sini kita tuliskan public function. Untuk nama function yang di sini kita bisa kopikan dari controller cek laundry yang di sini. Ini teman-teman bisa copy, kemudian kita pastekan di dalam sini. Kemudian di sini kita buat query. Yang pertama db select bintang, kemudian db from transaksi. Transaksi ini adalah nama tabelnya ya, transaksi. Kemudian kita joinkan ke yang pertama, kita joinkan ke tabel konsumen.
kita tulis konsumen. Di sini transaksi .id kode konsumen sama dengan konsumen kode konsumen. Di sini kita tuliskan join lagi db_join, kita joinkan ke tabel paket. Transaksi kode paket sama dengan paket kode paket. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tulis dbware transaksi kode transaksi. Kemudian bagian value ini kita ganti dengan parameter yang di sini. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Yang terakhir adalah kita tulis return dbget, kemudian kita result. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasinya. Oke, di sini ada error. Errornya adalah ini, undefined property check laundry $m_check_laundry. Errornya di controllers di file check laundry.php, katanya di baris 8. Oke, sekarang kita cek di controller laundry-nya. Nah, di sini kita perlu menghubungkan antara controller ini dengan file check laundry yang di sini. Nah, untuk menghubungkannya, teman-teman bisa tuliskan di sini construct, kemudian kita tulis load model. Nah, di sini kita hubungkan ke model yang mana gitu ya. Nah, karena kita menghubungkan ke ini, ke check laundry, maka di sini kita tuliskan m_check_laundry. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, di sini sudah tidak ada error. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Nah, di sini di bagian check laundry kita tambahkan seperti ini, $isi. Kemudian di sini kita vardam terlebih dahulu variabel data yang di sini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Sekarang kita akan coba testing untuk menginputkan kode transaksi di sini. Oke, sekarang kita bisa ke administrator, kemudian ke menu riwayat transaksi. Nah, di sini kita kopikan aja kode transaksi yang kita akan testing gitu ya. Nah, di sini saya akan coba yang pertama ini, kode transaksi, kemudian kita kembali ke sini, kemudian kita pastikan di bagian inputan yang di sini. Selanjutnya silakan teman-teman klik tombol check laundry. Oke, di sini ada error. Errornya adalah pick not found. The pick your request was not found. Artinya halaman yang Anda minta itu tidak ditemukan gitu ya. Nah, ini kita perlu cek kenapa terjadi error seperti ini. Sekarang kita kembali ke file check laundry yang di bagian ini. Nah, di sini kan actionnya itu diarahkan ke controller check laundry. Sementara controller check laundry ini kita tidak ada ya, makanya tadi pesan errornya adalah pick not found. Nah, di sini bukan check laundry tapi laundry seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita back dulu. Oke, seperti ini ya, kita refresh seperti ini. Nah, di atas ini adalah ada informasi data. Data ini adalah data transaksi dari kode yang sudah kita inputkan tadi di bawah. Oke, kalau datanya sudah berhasil diambil seperti ini, berarti selanjutnya kita akan lakukan penampilan datanya di tabel ini ya, di bawah ini. Oke, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Jadi, kita kembali ke check laundry, vardamnya ini kita hapus, kemudian kita pindah lagi ke sini. Nah, di bagian ini, di bagian tbody, ini kita buat tag PHP seperti ini.
Oke, di sini kita perlu melakukan pengecekan terhadap variabel data yang di sini. Apakah variabel data ini ada isinya apa tidak gitu ya. Nah, di sini kita lakukan if empty seperti ini variabel data. Jadi cara bacanya, jika variabel data itu tidak kosong atau ada isinya gitu ya, maka di sini apa yang dilakukan gitu. Maka yang dilakukan adalah kita perlu melooping datanya. Nah, di sini kita tuliskan for each variabel data, kemudian srow seperti ini. Oke, kemudian di sini kita buat tr, kemudian kita buat td. Yang pertama yaitu untuk nama konsumen. Nah, di sini kita tuliskan tag php, kemudian kita tulis row nama konsumen. Nama konsumen ini adalah nama kolom di tabel konsumen. Jadi kalau misalkan nama kolomnya bukan nama konsumen, silakan teman-teman sesuaikan gitu ya. Oke, berikutnya kita buat id lagi. Kita tulis tag php lagi, kemudian kita tulis row. Yang kedua yaitu untuk tanggal masuk. Ini tanggal masuk itu kita cek di tabel transaksi, nama kolomnya apa gitu ya. Di sini untuk tanggal masuk, nama kolomnya adalah tgl masuk. Oke, maka di sini kita tulisnya adalah tgl underscore masuk. Kemudian berikutnya untuk paket. Nah, untuk paket kita buat td lagi, php, kemudian variable row, kemudian nama underscore paket. Oke, yang berikutnya untuk total. Nah, di sini kita buat td lagi, kita tulis php. Untuk total ini kita cek lagi nama kolomnya apa gitu ya. Nah, di sini adalah grand total. Yang ini ya, grand total. Oke, di sini berarti kita tulis row grand total. Yang terakhir adalah status. Kita buat PD satu lagi untuk status. Nah, untuk status ini nama kolomnya adalah status. Di sini kita tulis tag php lagi. Oke, sorry, php row kemudian status. Jadi kalau datanya ada maka tampilkan datanya seperti itu, ini gitu ya. Kemudian else, jika datanya kosong maka apa yang akan dilakukan gitu ya. Nah, jika kosong maka yang dilakukan adalah kita tampilkan informasi tidak ada data gitu ya. Maka ini kita pindah, kita taruh di dalam sini. Oke, kita rapikan dulu. Oke, kita save, kemudian kita refresh di aplikasinya. Oke, maka di sini langsung ada informasi data karena kita tadi sudah memasukkan datanya ya. Oke, misalkan kita mau nyoba untuk kode transaksi yang nomor 3 atau yang nomor 6 ya. Ini Muzamil. Nama paketnya adalah cuci basah, kemudian untuk grand totalnya adalah 20.000, statusnya masih baru. Oke, sekarang ini kita copy untuk kode transaksinya. Sekarang kita pindah ke sini, kita pastekan, kemudian kita klik pada status check laundry. Nah, di sini nama konsumennya sudah keluar, Muzamil. Kemudian tanggal masuknya tanggal 17 bulan 8 2021, kemudian jamnya jam sekian ya. Kemudian di sini ada cuci basah, kemudian totalnya 20.000. Oke, selanjutnya kita akan perbaiki untuk grand total. Untuk grand total ini kita menggunakan format rupiah ya, biar bacanya lebih gampang gitu ya. Oke, sekarang silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Kemudian di sini kita tambahkan RP, kemudian number format,
Ini kita pindah ke dalam kurung sini, kemudian kita tampakkan seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, ya di sini untuk grand totalnya sudah benar seperti ini. Jadi kalau tidak ada inputan kode transaksi, maka di sini menampilkan tidak ada data gitu ya. Tapi ketika kita sudah memasukkan kode transaksi atau user memasukkan kode transaksi yang ada di invoice atau di notanya, maka ketika diklik check laundry, maka nanti menampilkan informasi dari laundryannya gitu ya. Jadi namanya siapa, tanggal masuknya tanggal berapa, jam berapa, kemudian paket yang dipilihnya apa, grand totalnya berapa, kemudian statusnya apa gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan semoga teman-teman semuanya lancar, tidak ada error. Kalau teman-teman mengalami error, silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.